Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat ya. Dan ingat, kalian harus selalu jaga kesehatannya. Minum air putih yang banyak, makan sayuran, makan buah-buahan, makan makanan yang bergizi, dan kalau perlu minum vitamin ya. Dan jangan jajan di luar dulu. Nah, kalau kalian juga keluar rumah dalam keadaan darurat, kalian harus pakai masker. Maskernya dipasang ya. Untuk ayah ikut bunda keluar rumah, maskernya harus dipasang. Dan kalau kalian habis dari luar rumah, bepergian dari luar rumah, langsung kalian cuci tangan atau ganti baju, atau perlu juga kan harus mandi agar virus-virus yang ada di luar bisa insya Allah akan hilang kalau kalian sudah membersihkan badan kalian. Nah, bagi hari ini yang sedang sakit atau tidak enak badan atau pusing, semoga Allah angkat penyakitnya dan lebih baik istirahat saja ya. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 5 Februari 2020, kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, 3, dan 6. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Allah memberi kelancaran kita dalam belajar pada hari ini dan kalian dapat memahami materi pada hari ini. Amin. Yuk, tunggu apa lagi? Kita nonton videonya Ustazah. Kalian silakan simak baik-baik ya. Silakan. Nah, sekarang kita masuk ke tanaman atau tumbuhan. Siapa di rumah kalian yang punya tanaman, punya tumbuhan? Pasti ada ya di rumah, atau punya bunga-bunga di rumah? Pasti ada ya yang merawat tanaman dan tumbuhan di rumah. Nah, di halaman 109, Ustazah akan menceritakan atau memberikan ciri-ciri, membacakan teks tentang tanaman kacang panjang. Siapa yang pernah lihat tanaman kacang panjang? Pasti kalau bundanya pernah bundanya pernah masak ya di rumah tanaman kacang panjang. Jadi biasanya kalian potek-potek tuh, biasanya kan dia panjang, jadi potek-potek sama kalian bantuin bundanya. Nah, di sini Ustazah akan tampilkan gambar tentang tanaman kacang panjang. Nah, di sini Ustazah akan bacakan ya teksnya di halaman 109. Teksnya ada apa? Tanaman kacang panjang. Kacang panjang adalah salah satu jenis sayuran. Jadi biasanya dibuat sama bunda untuk masak sayur. Ya, yang kedua, kacang panjang termasuk tanaman polong-polongan. Kenapa Ustazah polong-polongan? Karena apabila kamu belah atau kamu potong kecil-kecil, itu dia di dalamnya ada seperti biji-biji kecil-kecil atau kacang-kacang kecil-kecil seperti itu ya. Jadi dia termasuk ke tanaman polong-polongan. Terus kacang panjang mempunyai panjang yang berbeda-beda. Jadi ada yang panjang banget, ada yang panjangnya sedikit karena mungkin sudah terpotong ya gitu. Terus biasanya kacang panjang ditanam di ladang. Kemudian tanaman kacang panjang diberi sebatang kayu atau bambu sehingga bisa menjalar dengan rapi. Jadi ada bambunya, ada kayunya, jadi dia seperti menggantung ya. Dia seperti menggantung tanamannya. Terus tanaman kacang panjang harus dirawat. Nah, semua tanaman, semua tumbuhan kalian harus rawat seperti hewan ya. Kalian harus rawat dengan baik bunga-bunga, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kalau di rumah kalian ada tanaman, harus dirawat. Nah, tanaman kacang panjang hampir semua nih sama nih cara merawatnya, yaitu mulai dari disiram ya. Tanaman harus disiram ya setiap hari. Nah, terus diberi pupuk, harus dikasih makanannya yaitu pupuk. Terus dan disiangi gulma. Gulma itu biasanya adalah tanaman liar yang mengganggu tanaman tersebut. Misalkan di sini tanaman kacang panjang, biasanya ada tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang mengganggu kacang panjang itu, jadi harus dicabut, harus dihilangkan, harus digunting. Jadi seperti itu ya, karena kan mengganggu pertumbuhan dari kacang panjang tersebut. Terus tinggi tanaman kacang panjang antara 1 sampai 2 meter. Jadi kacang panjang
panjang berbeda-beda ya. Panjangnya ada yang panjang sampai 1 meter, ada yang 2 meter, dan beda-beda. Jadi seperti itu ya kacang panjang. Nah, ciri-cirinya bisa kalian lihat juga dari di gambar. Ciri-cirinya pasti kacang panjang itu berwarna hijau. Ya, betul, yaitu berwarna hijau ya. Kalian sudah bisa lihat di sini berwarna hijau. Terus bentuknya panjang tentu saja, karena kacang panjang jadi bentuknya panjang dan ya bentuknya ramping, tidak gendut-gendut, tidak besar-besar seperti buah semangka. Jadi dia ramping-ramping, kecil-kecil, kurus-kurus ya, seperti itu. Jadi ini adalah ciri-ciri kacang panjang. Nah, sekarang kalian buka halaman 121. Kalian buka halaman 121. Kita akan belajar tentang berbagai macam tumbuhan dan tanaman. Nah, tumbuhan itu biasanya kita sebut yaitu flora. Flora itu adalah nama lain dari tumbuhan. Kalau fauna, nama lain dari hewan. Nah, apa saja sih tumbuhannya? Tumbuhan itu ada dibagi-bagi. Ada tanaman pangan. Tanaman pangan itu tanaman yang bisa dimakan. Tumbuhan itu bisa dimakan, bisa diolah menjadi sebuah makanan. Dan dinamakan tanaman pangan. Tanaman pangan itu biasanya ada di perkebunan atau ada di perhutanan, di kehutanan ya. Ada di kebun, ada di hutan. Nah, kita buka halaman 122. Kita buka tanaman pangan atau perkebunan dan dapat dimakan ya. Yang dapat dimakan apa saja? Ada padi. Di sini saya akan tampilkan gambarnya. Ada padi, ada jagung, ada sayuran dan buah-buahan. Itu adalah tanaman pangan karena bisa dimakan dan ada di perkebunan ya, ditanam di perkebunan. Jadi ada padi, jagung, buah-buahan macam-macam ya. Ada buah semangka, ada buah anggur dan lain-lain macam-macam, buah jeruk ya, buah pisang, itu juga ada di perkebunan. Terus ada juga sayuran juga macam-macam. Ada sayuran misalkan wortel, kentang dan lain-lain. Dan itu termasuk selain wortel, kentang, tomat ya, itu termasuk sayuran. Nah, di sini ada ya gambar-gambar contoh-contohnya, pastikan nggak asing lagi buat kalian, pastikan pernah lihat di rumah. Nah, ada juga tanaman perkebunan yang tidak dapat dimakan. Kalian tidak bisa makan ini, yaitu karet ya. Karet itu berasal dari pohon karet. Jadi karet itu berasal dari pohon karet yang ada di perkebunan. Jadi diambil getahnya. Itu adalah pohon yang itu adalah asal dari karet. Diolah lagi menjadi sebuah karet yang biasanya kalian pernah lihat. Terus selain karet itu tanaman kehutanan. Tadi perkebunan, sekarang yang di hutan. Di hutan itu ada pohon jati ya. Pohon jati itu kayunya itu bisa diolah menjadi, misalkan sekarang ada meja, ada kursi, atau lemari, itu bisa diolah, itu berasal dari kayu jati atau pohon jati yang ada di hutan ya. Tapi biasanya dia menebangnya udah izin dari pemerintah, jadi boleh menebang, tapi menebangnya juga hati-hati, bukan merusak hutan seperti itu. Nah, kayu jati juga bisa membangun rumah, pintu dan macam-macam ya, karena kayu jati itu kuat dan awet, tidak bisa tahan lama juga ya, dan tidak dimakan rayap, tidak cepat dimakan rayap. Nah, selain kayu jati dan berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar kita, di rumah kalian pun juga pasti banyak ya. Ada bunga-bunga, ada tanaman. Kalian menanam apa di rumah? Pasti ada ya, di rumah kalian punya tanaman banyak. Nah, selain tumbuhan yang ada di perkebunan atau yang di hutan, ternyata Ustazah akan kasih tahu ada tumbuhan yang terkecil, jadi hanya bisa dilihat oleh mikroskop, yaitu bunga wolfia. Ini dia bunganya. Nah, bunga ini kecil-kecil ya, berwarna hijau, jadi harus dilihat pakai mikroskop. Jadi kalau dipakai mikroskop mungkin terlihat seperti bunga. Jadi kalau di sini seperti rumput-rumput kecil ya, wolfia ini termasuk tanaman terkecil. Dan selain
ada juga ya tanaman yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Apa saja? Ustazah akan contohkan, yaitu ada pohon jati, ada pohon kelapa, dan ada bunga Rafflesia arnoldi. Nah, pohon jati ini pohonnya besar-besar ya, makanya biasanya ada di perhutanan, itu dia tinggi sekali. Nah, di sini juga ada pohon kelapa, pasti di sekitar kita banyak nih pohon kelapa. Pohon kelapa tinggi-tinggi ya. Nah, dan juga batangnya keras sekali. Nah, setelah pohon kelapa ada juga di sini bunga Rafflesia arnoldi, yaitu bunganya kelopaknya ini ya lebar sekali, besar sekali ya, termasuk bunga yang paling besar juga nih Rafflesia arnoldi. Nah, itu dia tanaman-tanaman, ciri-ciri tanaman yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi ada tanaman banyak sekali ya, ada kacang panjang, ataupun juga ada tanaman-tanaman yang bisa dimakan, ada buah-buahan, sayuran, padi, jagung, itu bisa dimakan. Ada juga yang tidak bisa dimakan, seperti karet, seperti kayu jati, itu juga nggak bisa dimakan ya, tapi bisa dipergunakan yang lain seperti meja, kursi, dan lain-lain. Nah, jadi kalian pasti bisa, kalian harus ya di rumah yang punya tanaman, yang punya tumbuhan, kalian pasti bisa melihat ciri-cirinya seperti apa, bunganya ciri-cirinya seperti apa, atau sayuran ciri-cirinya seperti apa, kalian pasti bisa melihat sendiri. Nah, kalian juga harus merawat tanaman atau tumbuhan yang ada di rumah kalian, apalagi yang ada di luar, dan apalagi yang ada di rumah kalian yang kalian rawat sekarang, yang kalian pelihara itu harus dirawat, diberi pupuk, disiram ya, jangan sampai kering atau layu atau mati. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Ustazah akan jelaskan tentang karya 3 dimensi. Kalian pasti tahu ya karya 3 dimensi. Kalian pasti sudah tahu contoh-contohnya seperti apa. Ada misalkan patung, misalkan gantungan kunci. Jadi karya-karya yang bisa dilihat dari depan, belakang, atas, bawah ya. Jadi seperti itu. Nah, kita buka halaman 112. Di sini ada contoh karya 3 dimensi yang dibuat dari plastisin. Dibuka halaman 112. Di sini ada karya 3 dimensi karena kenapa? Karena dibuat dari plastisin. Di sini mereka sedang membuat sebuah model, yaitu model tanaman. Ada bunga, ya di sini ada bunga, ada kumbangnya juga. Kumbangnya lagi mengisap bunga. Terus ada gambar pisang tuh ya. Karena kenapa tahu ini pisang? Karena warnanya warna kuning ya. Makanya plastisin berwarna kuning. Terus di sini juga ada seperti anggur ya. Ada anggur di sini berwarna ungu. Di sini juga ada manggis ya. Ada manggis juga di sini karena berwarna ungu. Di sini ada gambar tomat ya sepertinya ya. Ini gambar tomat, dia berwarna merah. Jadi kalian bisa buat nih gambar ini membuat karya 3 dimensi yang berasal dari plastisin. Jadi plastisin termasuk bahan yang bisa dibuat untuk membuat karya 3 dimensi. Kemarin kita juga sudah tahu ya, ada bahan yang buat 3 dimensi yaitu tanah liat. Nah, kalau ini plastisin ternyata juga bisa dibuat untuk membuat karya 3 dimensi. Seperti contohnya tadi ada gambar buah-buahan, sayuran, tanaman atau hewan-hewanan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang satuan panjang ya. Misalkan ada meter, ada sentimeter. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satuan berat. Satuan berat itu ada kilogram, ada gram, ada hektogram atau ons. Nah, di sini Ustazah punya tangganya, tangga satuan berat. Ada kg atau kilogram, ada hg, hektogram, ada dag, dan ada g, gram ya. Nah, biasanya yang digunakan tuh sering dipakai itu yang kg, kilogram, dan gram sama ons. Nah, ons ini, hektogram, hg, sama ons, mereka ini satu lantai. Misalkan nih kita umpamakan ini adalah apartemen atau gedung. Nah, ini gedungnya mereka samaan, barengan apartemennya.
Nah, kalau yang lain KG ada di atas, kalau G di bawah. Nah, seperti itu. Nah, hitungannya sama seperti kilometer kemarin, seperti meter kemarin. Jadi kalau kalau turun nolnya ditambahkan atau dikali 10. Kalau naik nolnya ditendang, dikurangi, dibuang, atau bisa juga dibagi 10 bilangnya. Nah, sekarang kalau kalian masih bingung, Ustazah akan contohkan ya. Misalkan 1 kilogram berapa ons? Nah, 1 kilogram berapa ons? Kita lihat kilogram yang mana ya? Ini Ustazah KG. Kalau turun onsnya kemana? Ke sini. Turunnya berapa kali? 1 kali. Emang iya, coba kita lihat. 1. Oh iya, 1 udah sampai. Nah, kalau sudah sampai berarti 1 nolnya berapa? Kalau 10 dikali 10. Jadi tetap 10. Jadi di sini ada angka 1, di sini nolnya kita tambahkan 1. Jadi 10. Atau masih bingung juga? Oke, Ustazah ini lagi tambahkan. 3 kilogram sama dengan berapa ons? Berapa ons? Kilogram ke ons berapa, turunnya berapa kali? Ya, 1 kali. Kita tulis dulu sini 3. Nolnya berapa kali? 1 kali, 1 kali. Berarti nolnya ada 1. Jadi 30 ons. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan Ustazah punya lagi nih 4 HG berapa ons? Nah, HG berapa ons? Di sini HG, di sini ons. Naik nggak? Enggak. Turun nggak? Enggak. Kalau nggak naik, nggak turun, diem aja, lantainya masih sama, berarti tinggal ya sudah, nggak usah ditambahkan nolnya, nggak usah dihilangkan nolnya, jadi cukup tulis 4. Selesai kan? Sama kan? Karena HG sama on itu satu lantai, nggak turun, tidak naik. Nah, Ustazah akan contohkan lagi. Misalkan ada misalkan Ustazah di sini contohkan 35 ons berapa G? Nah, 35 ons berapa G? Susah banget Ustazah. Enggak susah. Kita hitung di sini. Onsnya sama G berapa kali turunnya? Tangganya 2 kali Ustazah. Coba 1, 2. Ya, betul 2 kali. Kalau turun berarti nolnya tambahin berapa? Karena turunnya 2 berarti tambahin 2. Nolnya 35, nolnya tambah 2, jadi segini 3.500 gram. Jadi seperti itu. Mudah kan? Atau misalkan Ustazah contohkan lagi. Misalkan ada 70 ons berapa kg? Nah, ini gimana Ustazah? Dia naik Ustazah, di sini ons, di sini kg, dia naik. Gimana Ustazah? Gak usah bingung. Naik atau turun? Naik. Kalau naik berarti nolnya kita buang, nolnya kita lepas atau bisa dibagi 10. Nah, berapa kali naiknya? 1. Berarti kalau 1, nolnya kita coret 1. Set. Jadi berapa? Jadi 7. Jadi seperti itu. 70 ons sama dengan 7 kg. Gimana? Mudah kan? Nah, ini adalah Ustazah contohkan lagi deh, 1 kali lagi. Misalkan 400 ons berapa kg? Berapa ya Ustazah? Naiknya berapa kali? On ke kg? 1 kali. Oke, kalau 1 kali berarti nolnya kita buang 1. Set. Jadi berapa sisanya? Jadi berapa? 40 kg. Mudah kan? Mudah-mudahan pasti kalian mudah ya. Nah, setelah ini Ustazah akan kasih tahu cara contohkan dengan menggunakan soal cerita. Oke, sekarang kita masuk ke soal cerita. Soal yang pertama yaitu Ayah Togar memetik 30 ons pepaya.
20 ons jeruk dari pekarangan rumahnya. Berapa ons total hasil panen Ayah Togar? Dan berapa kilogram hasil panen Ayah Togar? Gampang sekali caranya, yaitu yang pertama. Kita lihat dulu tadi berapa yang dipanennya Ayah. Tadi Ayah memetik 30 ons pepaya. Terus dia juga memetik 20 ons jeruk. 20 ons jeruk. Yang ditanyakan, yang pertama ada 2 pertanyaan. Yang pertama ditanyakan berapa ons. Nah, ini hampir sama juga seperti yang kemarin, yang satuan panjang. Sekarang kita lihat di sini, ini sudah sama? Sudah sama Ustazah. Kalau sudah sama, ya sudah. Tinggal tulis sini 30 ons. Sudah sama. Oke, tambah. Ini sudah sama? Ons sudah sama? Sudah sama Ustazah. Jadi itu saja di sini 20 ons. Atau kalau mau langsung juga bisa. Ons sudah sama semua, sudah kembar semua. Ya sudah, kalau sudah kembar, kita tinggal jumlahkan aja seperti biasa. 30 tambah 20 berapa? 50 ons. Nah, ini jawabannya kalau ditanya berapa ons total panennya Ayah. Tapi belum selesai karena masih ada satu lagi pertanyaan, yaitu berapa kilogram hasil panen Ayah. Jadi hati-hati ya kan, kalau membaca soal cerita itu harus hati-hati dibaca yang benar-benar. Nah, tadi ada juga yang ditanyakan berapa kilogram. Nah, gampang, di sini kalian sudah punya ons, 50 ons. Jadi kalau sudah ada 50 ons, ya sudah, kalian tinggal ganti saja ke kg. Nah, sudah tadi kan ditanyakan kilogram, ya udah kayak pindahkan saja. Sudah dapat totalnya 50 ons. Sekarang 50 ons berapa kilogram? 50 ons dari mana Ustazah? Dari yang tadi yang ditanyakan berapa ons. Sekarang yang ditanya lagi berapa kilogram. Nah, udah ons ke kilogram, naik atau turun? Naik Ustazah. Berapa kali naiknya? 1 Ustazah. Kalau satu yang naik, berarti nolnya kita buang atau nolnya kita hilangkan, atau bisa dibagi 10 ya kalau naik 1 kali. Jadi kalau biar kamu gampang, karena belum bisa bagi-bagian, bisa nolnya kamu buang. Buangnya berapa kali? Buangnya nolnya 1 set. Jadi berapa? 5. Jadi jawabannya 5 kilogram. Jadi kalau ditanya berapa ons, jawabannya 50 ons. Tapi kalau ditanya berapa kilogram, hasilnya 5 kilogram. Seperti itu. Jadi kalau baca soal cerita, hati-hati ya, dibacanya pelan-pelan. Pak Ayah Ahmad pulang dari luar kota. Ayah membawa oleh-oleh 1 kilogram keripik kulit ikan. 250 gram diberikan kepada nenek, 250 gram dibawa ke Ahmad sekolah. Jadi ada Ayah punya 1 kilogram, dibawa sama nenek, dikasih sama nenek, atau lagi dikasih sama Ahmad. Terus berapa sisa keripik kulit tersebut? Nah, sekarang kita lihat di situ. Ayah punya 1 kilogram keripik ya. Dia punya 1 kilogram keripik. Nah, dia diberikan ke siapa? Ke nenek. Kalau diberikan berarti dikurang apa ditambah? Ya, dikurang. Kalau dikurang berarti neneknya berapa? 250 gram. Atau G ya, maaf. G. Terus sama Ahmad lagi diberikan. Berarti kita kurangi lagi 250 gram. Nah, berapakah hasilnya? Dia yang ditanyakan, yaitu dia nggak ditanyakan mau ke gram, mau ke kilogram, bebas. Tapi kita coba ke gram saja ya. Ke gram saja ya. Jadi berapa gram sisa dari keripiknya Ayah?
Coba kita hitung di sini. Kita ubah 1 kilogram ke gram berapa? Berapa? 1 kilogram ke gram. Kilogram per gram berapa turunnya? 1, 2, 3. Ada 3 kali. 1, 2, 3. Kalau 3 kali berarti nolnya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Jadinya 1000 gram. Dikurang 250 gram. Kenapa Ustazah kok tetap 250 gram? Karena di sini masih sudah sama ya, sudah sama. Dikurang lagi 250 gram karena di sini sudah sama. Jadi sudah sama. Ada gram. Hasilnya berapa? Kalian bisa hitung sendiri ya. 1000 dikurang 250 dikurang 250 sama dengan berapa? Ya, 500 gram. Kalian bisa menghitung pengurangan ke bawah ya. Jadi kalian bisa menghitungnya dengan cara itu. Jadi yang penting kalian sudah tahu nih, kalian harus diubah dulu ke gram sudah dirubah, baru sudah kembar, baru kalian bisa kurangi seperti biasa. Jadi pengurangan biasa atau penjumlahan biasa. Nah, mudah-mudahan gampang ya buat kalian semua, dan Ustazah hanya ingatkan kalian harus banyak latihan agar kalian bisa memahami tentang penjumlahan atau pengurangan satuan panjang. Yang penting kalian bisa tahu tangga dari satuan berat, dan kalian harus ingat juga kalau turun dikali 10 atau nolnya kalian tambahkan, atau kalian naik dibagi 10, atau kalian bisa dibuang nolnya sesuai dengan tangga kalian berapa kali turun atau berapa kali naik. Jadi seperti itu. Banyak latihan dan belajar di rumah ya. Oke? Alhamdulillahirobbilalamin. Materi pada hari ini Ustazah cukupkan ya. Terima kasih yang sudah menyimak videonya Ustazah baik-baik, dan Ustazah minta maaf ya kalau ada kesalahan dalam videonya Ustazah. Semoga kalian dapat memahami materi pada hari ini dan semoga bermanfaat juga buat kalian semua. Ingat, terus latihan, terus belajar, insya Allah kalian bisa. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tematik Ustazah selanjutnya. Dadah.